selalu selaras dengan langkah-langkahnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, menceritakan tentang Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa, mereka ditipu oleh setan. Kemudian mereka jatuh dalam dosa. Dan Kejadian 3 ayat 9 adalah perkataan pertama yang diucapkan kepada manusia pertama ketika mereka jatuh di dalam dosa. Perkataan pertama ketika Tuhan menanyakan mereka, "Di manakah engkau?" Pertanyaan saya sederhana. Apakah ketika Tuhan menanyakan di manakah engkau, kemahatauan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu hilang dari Tuhan? Apakah begitu? Tidak. Pertanyaan ini maksudnya apa, saudara? Pertanyaan ini Tuhan sedang menanyakan kepada Adam dan Hawa, di manakah posisi berdirimu? Dan ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada mereka, posisi berdiri mereka sudah ada bersama-sama dengan musuh. Posisi berdiri mereka sudah melawan Tuhan. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan saya percaya bahwa pertanyaan ini masih sampai hari ini relevan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan orang percaya. Di manakah engkau? Apakah saudara sedang berdiri bersama-sama dengan Tuhan? Ataukah Bapak Ibu sedang berdiri bersama-sama dengan musuh? Bapak Ibu sedang berdiri melawan Tuhan? Atau Bapak Ibu sedang berdiri bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar? Di manakah posisi berdirimu? Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat jelas. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan sangat jelas. Ketika Bapak Ibu lahir di muka bumi ini, kita diciptakan dengan tujuan yang sangat jelas. Dan salah satunya adalah kita dipilih menjadi anaknya. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah Tuhan menjadikan kita anaknya. Kita diadopsi menjadi anaknya. Dan sebagai putra-putri Tuhan, kita pasti, kalau kita anak Tuhan, berarti kita punya DNA Bapa kita. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa dia punya DNA Bapa, saudara, dan saya. Amin. Kalau kita lahir secara fisik, maka ada DNA Bapa kita. Darah Bapa kita ada di dalam kita. Amin. Dan ketika Bapak Ibu dan saya ditebus oleh darah Yesus, dibeli oleh darah Yesus, menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, maka ada DNA Bapa di dalam kita. Dan DNA Bapa adalah sifat, adalah tujuan Bapa, adalah kehendak Bapa, diinfuskan di dalam saudara dan saya. Dan hal inilah yang membuat setan cemburu dengan saudara dan saya. Ingat ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka saat itu Bapak Ibu masuk di dalam yang namanya gelanggang peperangan, masuk di dalamnya jalan peperangan, kehidupan yang penuh dengan peperangan. Setan akan cemburu dengan saudara. Karena manusia diberikan hak istimewa di dalam kerajaan Allah. Padahal kalau Bapak Ibu dan saya pikir, lihat diri kita, kita punya begitu banyak keterbatasan. Setan itu tidak perlu belajar, dia lihat saja. Dia udah tahu. Bapak Ibu dan saya perlu belajar dari kita mulai lahir sampai nanti kita mati, kita belajar terus. Dan dikatakan bahwa kita adalah manusia yang selalu terus mau belajar, terus belajar. Dan Bapak Ibu perhatikan, setan cemburu dengan Bapak Ibu. Anda nggak bisa jalan tembus tembok kan? Dan setan bisa tembus tembok. Kita ini punya banyak keterbatasan. Tapi Tuhan pilih kita dan berikan kepada kita hak istimewa kepada saudara dan saya. Kalau kita belajar, setelah setan dilemparkan ke bumi karena kesombongannya, karena dia ingin naik melebihi Allah. Dan tujuan setan ketika dia dilemparkan ke bumi adalah membuat saudara dan saya memberontak kepada Tuhan seperti dirinya. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri firman dalam saudara dan saya. Mencuri damai sejahtera.
Mencuri apa? Mencuri tujuan Tuhan. Mencuri nilai-nilai dan sifat-sifat Tuhan dalam saudara dan saya. Haleluya. Dan Tuhan mau Bapak Ibu, saudara dan saya memberontak seperti apa yang setan lakukan kepada Adam. Pemberontakan adalah cara setan melawan Tuhan. Pemberontakan adalah cara setan tidak mau berdiri bersama-sama dengannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nanti Bapak Ibu baca dalam Kejadian 1, Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai ayat 24, maka menjelaskan tentang kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Dan ayat ini ditulis untuk mengingatkan kita bahwa kapanpun, siapapun dia bisa juga jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Karena itu hari ini mari kita belajar berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk kita berjaga-jaga dan tetap berdoa. Itu adalah cara kita berdiri bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mau berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang on-site berkata, saya mau berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Dari sisi Tuhan, dia selalu mencari dan menanyakan keberadaan kita. Alkitab menanyakan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 9, di manakah engkau? Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari. Kekristenan itu adalah penguasa alam semesta datang mencari saudara dan saya. Penguasa kehidupan kita datang dan mencari kita yang terhilang dan menyelamatkan kita. Dan DNA ini harus ada dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu lihat seseorang terhilang, seseorang berdosa, maka kita harus mencari orang itu. Dan itu adalah hati Tuhan, itu adalah DNA Tuhan. Jangan biarkan orang yang berdosa tinggal dalam dosanya. Untuk Bapak Ibu menggenapi Yehezkel pasal 33 ayat yang ke-3 dan 4 kalau nggak salah itu. Dikatakan kalau engkau lihat orang berdosa, maka engkau harus menegur dia supaya dia tidak mati dalam dosa. Kita kembali dari sisi Tuhan, dia selalu mencari dan menanyakan keberadaan kita. Dalam Kejadian 3 ayat 9 tadi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia. Ketika Bapak Ibu dengarkan firman itu adalah calling. Panggilan Tuhan untuk saudara dan saya meresponi panggilannya. Ketika kita datang dan beribadah hari ini, itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Untuk kita meresponi panggilannya. Ada orang yang mengeraskan hati. Ada orang yang membiarkan firman Tuhan itu hanya tertanam di hati yang di pinggir jalan. Ada yang membiarkan firman Tuhan itu jatuh dan tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang keras, tanah yang tidak mau mengampuni. Tanah yang tidak mau membiarkan firman Tuhan itu masuk dan meresap dalam dirinya. Ada yang membiarkan firman itu jatuh di tanah yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi ada yang membiarkan firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah kardia hupotasso. Kardia itu hati. Hupotasso itu taat. Hati yang taat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Panggilan ini masih berlaku, masih relevan sampai hari ini. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga posisi kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah pastikan tempat berdirimu adalah gunung batu yang tidak berubah. Berdiri di atas gunung batu yang tidak pernah berubah. Seorang arsitek yang baik, dia akan membangun rumahnya di atas dasar fondasi yang kuat, di atas dasar batu karang yang kokoh. Dia akan menggali dalam-dalam sampai menemukan batu karang, lalu dia menaruh fondasinya di situ. Berapa tinggi bangunan itu? Setinggi berapa tinggi pun bangunan itu, kalau dasarnya kokoh, maka angin badai, hujan yang datang tidak akan pernah merobohkan bangunan itu. Berdiri di atas gunung batu artinya pegang firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu setuju dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau menjaga posisi kita, kita sebenarnya bisa lihat apakah kita sedang berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita sedang pegang firman Tuhan ataukah tidak. Pada waktu Bapak Ibu selalu percaya, selalu memprioritaskan Tuhan dalam keadaan apapun. Mazmur 61 ayat 3 dan ayat yang keempat berkata begini. Mazmur pasal 61 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu.
Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Bapak Ibu harus tahu kalau saya baca ini kebolak-balik. Musuh mencoba menyerang Anda dan saya. Musuh mencoba menyerang saudara. Tapi Tuhan menjadi perlindungan dan menara yang kokoh, menara yang kuat. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan menuntun kita kepada gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Dasar Bapak Ibu dan saya berdiri adalah berdiri di atas gunung batu. Yesus kita adalah Petra dan kita adalah Petros. Petra adalah gunung batu yang tinggi. Tingginya itu bisa seperti bangunan 4 lantai, ada yang seperti bangunan 10 lantai sampai 12 lantai. Kalau Bapak Ibu ke Petra, itu betul-betul terbentang kurang lebih hampir ya ratusan kilometer, Bapak Ibu. Bagaimana gunung batu yang begitu tinggi, kalau tidak ada guide, kita masuk ke dalam, kita tidak bisa kembali ke tempat asal kita berjalan. Pegang firman Tuhan, dari ujung bumi, aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Hari ini beberapa orang sedang mengalami hati yang lemah lesu. Beberapa orang sedang putus asa. Maka untuk Bapak Ibu dan saya mau jadi kuat, tetap berdiri dan tidak menyangkal firman, tidak melakukan dosa, maka berdiri di atas gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Tulis di kolom komentar dan katakan, saya mau berdiri di atas gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ketika kita berdiri di atas gunung batu yang terlalu tinggi bagi kita, yaitu Yesus Kristus, maka dia jadi menara yang kuat terhadap musuh. Dia menjadi tempat perlindungan bagi kita. Dia menjadi kota pertahanan bagi kita. Amin. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang kedua berkata, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Haleluya. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Haleluya. Alkitab berkata tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan Samuel mengumpamakan gunung batu adalah Allah kita. Yehova, Elohim. Haleluya. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Wow. Jadi ketika Bapak Ibu berdiri, membangun kehidupan pribadi, keluargamu, bisnis pekerjaanmu, pelayananmu, pikiran, perasaan, kehendakmu di atas gunung batu. Dan gunung batu itu adalah Allah. Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika masalah datang, persoalan datang, dan hati dan pikiran Bapak Ibu tertuju kepada firman, Bapak Ibu sedang berdiri bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang berdiri bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan melihat jalan keluar pertolongan. Dan dia akan melihat bagaimana Tuhan yang akan berperang menggantikan dia. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah peperangan. Karena itu saudara dan saya harus memiliki gunung batu tempat perlindungan kita. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan kita adalah gunung batu yang hidup. Tempat saudara dan saya bersembunyi pada waktu badai datang, pada waktu banjir datang, pada waktu musuh mengepung, maka gunung batu bukan cuma menjadi tempat Anda dan saya berdiri, tapi itu adalah gunung tempat saudara dan saya berlindung, tempat saudara dan saya merasa aman, dan saudara dan saya memperoleh kekuatan. Amin. Yesaya pasal 26 ayat yang keempat berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kalau kita membangun di atas dasar kekayaan, kekayaan bukan sesuatu yang nilainya kekal. Kalau kita membangun di atas dasar kedudukan, kedudukan bukan juga nilai kekal. Kalau Bapak Ibu jadi wali kota atau gubernur, maka ada waktunya, mungkin 2 periode. Periode pertama, periode kedua hanya 10 tahun. Setelah itu kita jadi rakyat biasa lagi. Orang lain menggantikan kita. Kalau kita punya kekayaan, ada orang yang lebih kaya kepada kita.
Dan Bapak Ibu tidak bisa bawa itu sampai kepada kekekalan. Kita nanti ketika meninggal dipanggil oleh Tuhan, semuanya kita tinggalkan. Tapi Alkitab berkata, Yesaya 26 ayat 4, kalau Bapak Ibu berdiri, pegang firman Tuhan, maka itu adalah gunung batu yang kekal. Firman Allah berkata, Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Dia akan menjaga saudara dan saya masuk keluar kita. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak perlu takut. Kalau kita berdiri bersama dengan Tuhan, betul badai datang, betul persoalan datang, tantangan boleh datang, situasi boleh sulit, tapi saya telah memilih berdiri bersama dengan Tuhan. Saya tidak berdiri bersama dengan musuh, tapi saya berdiri bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan tanya di mana engkau, maka Tuhan mendapati bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya. Kalau hari ini saudara dan saya tidak berdiri bersama dengan Tuhan, saya mau katakan kembalilah kepada Tuhan. Dan datang minta ampun di hadapan Tuhan. Biarlah hatimu tertuju kepada Dia. Alkitab berkata dalam Matius pasal 7, ayat 24 sampai ayat 27, tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mendengar, melakukan adalah bijaksana, dasarnya batu karang. Mendengar tidak melakukan adalah orang bodoh, dasarnya pasir. Dasar batu karang, sifatnya tetap, dan dasarnya kokoh. Dasar pasir, mudah berubah, sifatnya tidak tetap. Orang yang dasarnya pasir itu hari ini, haleluya, besok haleluya. Dia hari ini amin, besok aminah mungkin. Saudara, orang yang punya dasarnya pasir itu mudah berubah. Ketika diberkati, dia puji, dia puji-pujian, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau ibadah, tapi ketika dia mengalami jalan buntu, dia mengalami persoalan, dia salahkan orang lain. Dia salahkan Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan tidak sayang kepada dia, Tuhan pilih-pilih kasih. Saya percaya itu bukan gaya hidup orang yang berdiri bersama dengan Tuhan. Orang yang berdiri bersama dengan Tuhan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saya ingat ketika anak-anak saya kecil, dan ketika mati lampu, saudara, mereka berteriak di kamarnya, "Mama, Papa," karena mati lampu, ketakutan mereka. Dan kami pergi ke kamar mereka, ketika kami sampai, kami peluk mereka, maka mereka diam. Anak-anak itu diam. Apalagi kalau digendong, ditaruh di bahu, mereka bisa tidur di bahu kita, dalam pelukan orang tuanya. Padahal mereka sedang alami kegelapan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang yang mendengar melakukan firman, bukan cuma dia bijaksana, tapi dia ada dalam pelukan Tuhan. Dia ada dalam perlindungan Tuhan. Anda aman. Anda akan melewati masalah, persoalan yang tidak lihat jalan. Tapi Anda percaya Tuhan menyertai saudara. Ingat bahwa ketika Anda mengalami kegelapan, berteriak kepada nama Tuhan, dia akan gendong saudara. Dia akan tuntun saudara. Anda tidak perlu takut. Kalau dia ada, dia menggendong saudara. Maka dia menghadapi kegelapan, dia adalah terang. Firman Allah berkata, bangkitlah, jadilah terang. Sebab waktu kegelapan datang, terang Tuhan terbit atasku. Kapan terang Tuhan terbit atas kita? Waktu kegelapan datang. Waktu persoalan, masalah, pergumulan datang. Terang Tuhan terbit atas kita. Kapan itu terjadi? Kalau kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Kehidupan rohani kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Ketika kita belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Katakan amin unlimited. Kehidupan rohani kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Ketika kita belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dasar yang kokoh baik untuk sebuah bangunan. Tapi dasar seperti pasir tidak baik untuk satu bangunan. Kita sedang membangun bangunan rohani kita. Jangan membangun di atas dasar pasir. Tapi membangunlah di atas dasar batu karang. Ketika Bapak Ibu membangun di atas dasar batu karang, Anda sedang berdiri bersama dengan Tuhan. Orang bijaksana selalu memilih berdiri bersama dengan Tuhan.
dalam setiap musim kehidupan. Dan Alkitab berkatakan, mereka akan menjadi para pemenang kehidupan. Roma pasal 8, ayat 31 sampai ayat 37 berkata, sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita kalau kita tetap berdiri bersama-sama dengan dia. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak berdiri bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan dapat segala sesuatu. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau Anda berdiri bersama dengan Tuhan, siapa yang akan menggugat saudara? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kalau Bapak Ibu berdiri bersama dengan Tuhan, masalah persoalan datang, tapi Tuhan yang akan berperan bagi saudara. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau kita berdiri bersama dengan Tuhan, maka kita mengizinkan Tuhan jadi pembela kita. Jangan menghakimi orang lain. Kalau orang lain mengomelin saudara, menyalahkan saudara, kalau Anda salah, berubah, bertobatlah. Tapi kalau Anda tidak salah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan pembela kita. Alkitab berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tuhan tidak mau saudara dan saya berdiri di tempat orang lain, apalagi berdiri bersama dengan musuh, berdiri bersama dengan dunia. Alkitab mau saudara dan saya menyatu dengan Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Entah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Problem, masalah seperti apapun tidak boleh memisahkan tempat berdiri kita bersama dengan Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Satu saat, ya, teman saya berkata begini, Pak Pendeta, saya mau tanya, kalau saya kerja keras, terus setiap bulan saya bawa pulang gaji saya kasih kepada istri saya, dan istri saya jalan ke mall, dan dia belanja sana sini, kira-kira menurut Pak Pendeta, mana yang disebut dengan pemenang? Saya katakan, istri kamu yang disebut pemenang, karena kamu keluar pagi, jam 8 kamu kerja, pulang jam 6 sore, seluruh hasil kerja keringatmu kami berikan kepada istrimu, dan istrimu bawa pergi ke mall, dia jalan-jalan, dia belanja sana sini, dia disebut lebih daripada pemenang. Yesus mati bagi saudara dan saya, dan dia memberikan semuanya kepada kita. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kalau saya dulu adalah seorang atlet, dan kalau saya dapat juara, saya dapat mahkota, saya mungkin berdarah-darah, dan kalau saya bawa pulang medali dan saya gantung di leher istri saya, kira-kira mana yang lebih daripada pemenang? Istri saya, dia lebih daripada pemenang. Tuhan kita mati bagi kita, menebus dosa kita. Lalu Alkitab katakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika Bapak Ibu berdiri bersama dengan Tuhan, itu tanda bahwa Anda mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan selalu memberi lebih. Orang yang mengasihi Tuhan selalu melakukan lebih. Orang yang mengasihi Tuhan selalu melakukan hal-hal lebih daripada orang-orang biasa. Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dan dia katakan, Alkitab katakan dia lebih mengasihi Tuhan dari murid-murid yang lain. Karena dia bersandar pada dadanya Yesus. Jika Tuhan di pihak kita, jika kita berdiri bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Masalahkah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Kekurangan uangkah? Masalah ekonomikah? Masalah bisniskah? Masalah dalam keluarga? Pedangkah? Kelaparankah? Tidak dapat memisahkan kita. Ketika Anda berdiri bersama dengan Tuhan, sesungguhnya Anda dan saya menyatu dengan Tuhan. Ketika Anda berkata amin, itu tanda bahwa Anda sedang berdiri bersama dengan Tuhan di atas gunung batu kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, ya,
Bagaimana kita bisa berdiri bersama dengan Tuhan? Berdiri di atas gunung batu. Yang kedua, mata yang tertuju pada Tuhan. Tuhan mau mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita lihat Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bisa bold itu, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Berapa banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau Anda dikasihi Tuhan, pasti Anda ditegur. Kalau tidak mau dengar, dihajar. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kamu kamu harus menanggung ganjaran. Kita harus menanggung persoalan dan masalah dan ujian. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Semua kita pernah hajar anak kita. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Kalau Bapak Ibu berdoa minta Pastor Luther, Pak Pendeta Luther, Pak Gembala, tolong usir semua senjata, semua masalahku pergi, tinggalkan saya. Maka satu waktu nanti, Bapak Ibu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Tapi Bapak Ibu berkata begini, masalahku ada, tapi Yesusku besar. Persoalanku ada, tapi Tuhanlah jalan keluar. Ayat 9 berkata selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa bilang bahwa masalah datang membuat Anda tertawa? Siapa bilang kalau persoalan ketika Anda ditipu, ketika Anda diperlakukan dengan tidak adil, Anda bersukacita? Saya percaya duka cita yang Anda alami. Tetapi duka cita. Tapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Masalah persoalan itu melatih Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jadi kuat. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lelah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Wow, ini ayat yang bagi saya luar biasa. Dan kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kejatuhan Adam dan Hawa dimulai dari mata yang tidak fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Setan berkata, kamu lihat buah pengetahuan baik dan jahat. Awalnya cuma lihat, Bapak Ibu. Orang jatuh dalam dosa itu mulai dari mata. Hati-hati dengan mata saudara dan saya. Amin. Hati-hati dengan mata kita. Alkitab berkata, jika matamu terang-terang seluruh hidupmu, jika matamu gelap-gelap seluruh hidupmu. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama kali itu dari mata. Ketika kita mulai lihat mata, kita mulai lihat sesuatu kita ingini, ya, lihat perempuan, lihat wanita, lalu kita ingini, hati-hati. Dan Bapak Ibu tidak tolak itu, dan Bapak Ibu tahu itu kelemahan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak tolak. Maka setan akan giring kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Mulai dari mata, saudara. Ketika kita tidak fokus pada Tuhan, tidak fokus itu adalah sudah tidak lagi doa, tidak ada lagi pujian penyembahan. Hari-hari ini gereja GBI Christ Kingdom Family sedang melatih jemaat Tuhan untuk mereka masuk dalam doa dan puasa 10 hari. Dan ini sudah hari keempat.
Bapak Ibu harus fokus di tengah-tengah doa, banyak baca firman Tuhan. Banyak merenungkan, bukan cuma merenungkan, melakukan firman Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu melakukan itu, kita sedang membiarkan diri kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak fokus, kita sedang membiarkan diri kita berdiri bersama dengan musuh. Dan ingat, mata yang tertuju pada Tuhan akan membawa kepada kita, membawa kehidupan rohani pada tingkatan iman yang berbeda. Tadi Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan begini, biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Dan kita akan dipimpin dari iman kepada iman. Ingat, iman itu mata uang dalam kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu punya uang 100.000, Bapak Ibu tidak bisa beli sesuatu yang lebih berharga. Tapi ketika Bapak Ibu dikasih uang 500.000, kita bisa beli sesuatu yang lebih bernilai. Kalau Bapak Ibu 500.000 dan dikasih 1 juta, kita bisa dapat sesuatu yang lebih bernilai. Sudah bisa juga nabung, Bapak Ibu. Iman adalah mata uang bagi orang percaya. Mata yang tertuju pada Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, tunjukkan ayatnya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ya, Alkitab katakan, biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang fokus pada Yesus, yang tertuju pada Tuhan. Lalu koma. Ketika mata fokus kepada Tuhan, maka seluruh energi kita tidak di-distract, kita tidak dialihkan kepada hal-hal dunia, kepada dosa, kepada tipu daya, kepada masalah persoalan. Tapi ketika mata kita fokus kepada firman Allah, fokus kepada Yesus, maka dia akan memimpin kita dari iman kepada iman. Dalam Alkitab, terjemahan Alkitab The Message mengatakan, dari lembaran iman kepada lembaran iman berikutnya. Atau ada terjemahan yang lain berkata, dari tingkatan iman satu kepada tingkatan iman berikutnya. Dan Alkitab berkata, kita akan melihat mujizat terjadi setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Sebab Tuhan yang akan memberikan semua yang menjadi kerinduan kita. Kalau Bapak Ibu punya iman, maka Bapak Ibu akan lihat mujizat terjadi setiap hari. Kalau kita lihat kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ketika Yesus datang kepada orang lumpuh dan beriman, Tuhan tidak mendoakan mereka. Tuhan tanya, mau apa? Aku mau berjalan, Tuhan suruh berjalanlah. Yang buta, Tuhan mau, kamu mau apa? Mau melihat, melihatlah. Yang tangannya sebelahnya mati, Tuhan berkata, mau apa? Karena Tuhan lihat dia beriman. Aku mau sembuh Tuhan. Maka tangannya sembuh. Bapak Ibu perhatikan, mujizat terjadi setiap hari. Tahun ini kami sebut dengan tahun mujizat terjadi setiap hari. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kesalahan orang. Jangan fokus kepada kelemahanmu. Jangan fokus kepada apa kata orang. Tapi fokus kepada apa kata Tuhan. Jangan bangun hidupmu karena apa kata orang. Jangan bangun hidupmu karena apa kata tradisi. Selalu gambar diri kita ditentukan oleh 2 poin ini. Tapi hari ini saya mau katakan, bangun dirimu oleh apa kata Tuhan. Bangun dirimu oleh apa kata firman Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat setiap hari. Awalnya Adam dan Hawa diberikan yang terbaik dari Tuhan. Yaitu mereka menjadi raja di dalam Taman Eden. Bapak Ibu harus tahu, luas Taman Eden itu 6.000 km persegi. Bapak Ibu terbang dari Jakarta, 6.000 km itu sampai di Jordania. Wow, berapa benua Anda lewati? Betapa bodohnya Adam dan Hawa karena mereka cuma main di tengah-tengah taman itu. Harusnya main 50 kilo di sana, ada musim durian, musim langsat. Ya. Kenapa main di tengah-tengah taman yang buah yang Tuhan larang? Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, awalnya Tuhan memberikan kepada mereka yang terbaik. Mereka berdua adalah raja dan ratu dalam taman itu. Mereka bukan penunggu taman. Mereka adalah raja pertama dan ratu pertama di taman itu. Tetapi Bapak Ibu tahu, pada akhirnya mereka diusir dan kehilangan semua keindahan. Eden itu artinya hadirat Allah. Eden itu artinya keindahan. Mereka diusir dari hadirat Allah. Mereka diusir dari sesuatu yang terbaik dari hidup mereka. Alasannya karena mereka tidak fokus untuk pegang firman Allah. Tidak fokus pada Tuhan. Setan datang dan setan berkata, kamu lihat pohon itu. Lihat buahnya. Buahnya baik untuk dimakan. Kali berikut setan datang, jangan cuma lihat. Coba kamu pegang. Coba kamu raba. Bukan cuma raba, tapi ambil. Lalu kamu nikmati. Maka dia sudah dikuasai roh jahat. Dia berdiri bersama dengan musuh. Ketika Bapak Ibu, setan berkata, jangan ampuni. Setan berkata,
Jangan kamu memberi waktumu untuk Tuhan, jangan waktu berdoa, jangan waktu untuk kamu menabur. Jangan kamu menabur, kalau waktu menabur kamu keluar aja dari ibadah, pergi ke kamar mandi atau yang lain. Ya, setan bicara kepada saudara untuk menipu saudara karena setan tahu Anda adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Setan mau supaya saudara kehilangan yang terbaik, kehilangan hadirat Allah. Setan membuat segala cara supaya Anda kehilangan yang ingin Tuhan berikan kepada saudara. Tapi ketika matamu Bapak Ibu tertuju kepada Tuhan, ingat bahwa kita tidak melangkah dari ketinggian kepada yang paling bawah, tapi kita melangkah semakin hari semakin naik. Amin. Betul, jalan untuk menuju naik turun lebih dulu. Tapi Tuhan kita yang akan memimpin kita naik. Memimpin dari iman kepada iman. Level iman yang satu kepada level iman berikutnya. Mazmur 123, ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, berharap kepada anugerah Tuhan. Mari kita berharap kepada anugerah Tuhan. Ini merupakan sebuah nyanyian perjalanan, nyanyian syarah. Kepadamu aku melayankan mataku. Engkau bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Prinsipnya, Mazmur berkata, Daud berkata, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, dan seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Prinsipnya adalah Bapak Ibu harus tahu bahwa kita adalah hamba. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki hati hamba. Seorang pelayan Tuhan gak boleh sombong. Seorang pelayan Tuhan gak boleh bahwa dia yang paling hebat. Seorang anak Tuhan gak boleh merasa bahwa saya cari posisi. Tapi ketika kita datang pelayanan, kita berfungsi, bukan posisi. Seorang anak Tuhan, dia punya DNA bapaknya. Salah satu DNA bapaknya adalah mengampuni. Dan salah satu DNA bapaknya adalah dia datang untuk melayani. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan prinsip ini harus dipakai. Seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Dan mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita masih berdiri bersama dengan Tuhan, mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya ditipu, satu saat teman saya ini dia cinta Tuhan luar biasa. Tapi satu waktu dia pilihkan bisnis yang salah. Dan dia ditipu begitu banyak. Dan ketika itu saya ketemu dengan dia, dan dia katakan, Pastor Luther, saya ditipu begitu banyak. Dan istri saya nangis. Hati saya pun kecil. Kalau saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya mengangkat wajah saya seperti Ayub. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku juga dari Tuhan. Kalau Ayub berkata, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Dan dia berkata begini, apa yang aku punya itu milik Tuhan. Kalau dia ambil punyaku, dia ambil milik Tuhan. Lalu saya sujud menyembah Tuhan. Mataku selalu melihat kepada Tuhan. Waktu saya dengar kesaksian itu, hati saya bergetar, saudara. Saya katakan, wow, dia bukan pendeta. Dia seorang bisnismen. Tapi bisa berkata, orang ini mengenal Tuhan dengan benar. Dan saudara tahu, hanya dalam waktu 6 bulan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Ketika saya ketemu dia berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Seperti seorang hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya. Maka apa yang dikerjakan tuannya, itu yang hamba kerjakan. Apa yang dikerjakan nyonyanya, itu yang dikerjakan oleh hamba perempuan. Apa yang dikerjakan Tuhan kita, yaitu Yesus, Baal, Hamon, Tuhan yang ampunya tuayan, itu juga yang kita kerjakan. Haleluya. Dan kita harus terus memandang kepada Tuhan. Hal ini sama. Artinya dengan tetap berdiri bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus selama di bumi selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Dia adalah seorang hamba Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Dan Alkitab katakan dia memperhatikan apa yang Bapaknya lakukan selama di bumi ini. Sekalipun dia Tuhan, tapi Tuhan ingin, dan dia mengalami juga pencobaan dari setan. Bahkan Yesus mengalami ujian besar, 3 ujian besar dalam hidupnya. Dia mengalami ujian penolakan. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Dia mengalami ujian harga diri ketika dia ada di salib.
Dan mereka berkata, bebaskan dirimu, turun dari salib itu, supaya kami percaya kepada Engkau. Apakah Yesus tidak bisa turun dari salib? Sangat amat bisa. Tapi dia tidak diutus untuk itu. Dia tidak diutus untuk mencari pengakuan dari orang lain. Dia diutus menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dan saya, untuk Anda menggenapi panggilan Tuhan, maka harga dirimu harus disalibkan. Dan ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, harga diriku harus disalibkan. Supaya kita tidak menjadi sombong, tidak mencari pengakuan manusia, tapi kita mencari pengakuan Tuhan. Ujian kesendirian, ditinggalkan Bapa, ditinggalkan murid-murid. Yesus menghadapi maut seorang diri dan menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Matanya tertuju kepada Bapaknya. Dia punya alasan untuk dia lari. Dia alami pencobaan. Dia diuji oleh setan. Dia mengalami 3 ujian. Kalau Yesus mengalami ujian penolakan, ujian harga diri, ujian kesendirian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga akan alami itu dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Yohanes 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia lihat Bapa mengerjakannya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Yesus selalu memperhatikan apa yang Bapa lakukan. Sama seperti hamba perempuan memperhatikan tangan nyonyanya. Hamba laki-laki memperhatikan tangan tuannya. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakannya. Wow, saya mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara dan saya juga harus mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita ada dalam sebuah pengembalaan, kita harus kerjakan apa yang gembala kerjakan, yang Tuhan suruh kita kerjakan. Melalui visi, misi, mimpi, melalui pengajaran-pengajaran, itu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Sama seperti hamba perempuan memperhatikan tangan nyonyanya, dan hamba laki-laki memperhatikan tangan tuannya. Sama seperti Yesus memperhatikan tangan Bapaknya, apa yang Bapak kerjakan. Demikian juga memperhatikan gembala kita, bos kita yang kita kerjakan. Kita harus melakukan sama. Itu tanda bahwa kita sedang berdiri bersama-sama dengan pemimpin, dengan bos kita, dengan gembala kita, dan berdiri bersama dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu lakukan itu, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat, pembelaan Tuhan. Jika kita melihat Tuhan Yesus, dia terus akan membuat kita menjadi jemaat yang terus melayani. Terus tunduk kepada otoritas, tunduk kepada kepemimpinan. Terus bekerja. Dia masih bekerja sampai hari ini. Dan kalau Yesus bekerja sampai hari ini, kita juga harus terus bekerja. Tuhan mau terus kita membangun tanpa terintimidasi dengan tipu daya setan dan tipu daya dunia ini. Kita bisa melihat Tuhan Yesus terus-menerus akan membuat kita menjadi jemaat yang terus melayani, yang terus bekerja, terus membangun, tanpa terintimidasi oleh tipu daya setan dan tipu daya dunia ini. Saya mau ajak saudara dan saya, mari kita siapkan hati kita untuk Bapak Ibu dan saya mengalami di mana Anda dan saya tetap berdiri di atas dasar batu karang yang kokoh. Dan matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Yang diberkati pagi hari ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh